kasih dan selamat bergabung dalam acara webinar antara kerjasama Kompasiana dengan UBSI dengan mengusung tema apa, Kak Alex? Blogging workshop membuat dan optimasi konten di Kompasiana. Nah, mantap. Jadinya yang selama pandemi ini kita sering di rumah aja meluangkan banyak waktu dengan gadget kita, tapi bisa memanfaatkan gadget kita untuk menulis hal-hal yang positif. Lebih produktif dong ya pastinya. Betul banget, lebih produktif. Dan tentu aja Kak Alex, hari ini acara webinar diselenggarakan juga atas kerjasama antara Kompasiana dengan Universitas Bina Sarana Informatika yang didukung oleh M-Tryout serta beberapa media partner, diantaranya ada BSI News, ada Bintang Sekolah Indonesia.com, dan millennialnews.com. Udah. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kak Repi dan Kak Alex. Selamat siang. Saya boleh juga dipanggil kakak karena milenial juga ini ceritanya. Boleh. Iya betul. Ya, Kak Wida jadinya ya. Iya betul. Saya sempat kikuk tadi ya, manggilnya Mbak atau Ibu nih ya. Oke, kalau ada persetujuan berarti Kak ya, Kak Wida. Boleh, iya. Wah, siap. Iya, gimana kita Kak Reti dan Kak Alex, apakah kita langsung aja nih masuk ke pemaparan? Langsung saja, boleh. Share materinya. Boleh. Oke, saya yang akan share sepertinya. Oke. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih untuk Kak Reti dan Kak Alex yang sudah memberikan kesempatan ke saya untuk mulai untuk memaparkan. Kita akan 1 jam bertualang membuat konten bersama dengan Kompasiana. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM Mkom MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, dan juga terima kasih juga ke Mas Nurul, tadi CEO Kompasiana sudah mempersilahkan saya untuk memberikan sedikit materi di sini. Lalu kepada dosen staf Universitas Bina Sarana Informatika, terima kasih juga, dan tentunya kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir. Tadi saya lihat sudah 500 ya, saya deg-degan juga ini, apakah kita orang segini banyak, mendingan kita bikin partai aja mungkin kali ya. Ini udah banyak banget ini. Kemarin saya diberitahukan oleh Mas Dimas, sepertinya tahun lalu kita sudah pernah bekerja sama. Kita sudah pernah ke BSI Pontianak, UBSI Pontianak, lalu juga Jabodetabek juga gitu. Jadi kali ini kita nasional, lebih banyak lagi. Oke, kita mulai aja. Jadi hari ini rekan-rekan semua, kepada rekan-rekan yang berkuliah di UBSI, hari ini Kompasiana hadir untuk membantu teman-teman kalau misalkan mau bikin konten di Kompasiana itu seperti apa. Lalu membuat konten seperti apa yang kira-kira bisa diterima oleh banyak khalayak ramai, lalu dibaca, kontennya banyak dibaca orang, dan kemudian itu bisa menjadi, tadi seperti Pak Wahyu dikatakan, bisa menjadi portofolio rekan-rekan. Atau mungkin malah bisa mendatangkan materi, keuntungan materi. Nah, ini kan kalau misalkan lagi kuliah di rumah, mungkin biasanya dipakai waktunya buat nongkrong, sekarang waktu nongkrongnya nggak bisa ya, karena kita harus jaga jarak dan lain sebagainya, mungkin waktunya bisa dipakai untuk menulis aja gitu di Kompasiana. Karena ini adalah sebuah aset gitu, ketika kita mulai menulis sekarang, nanti terpakai juga pada saat nanti kita bekerja. Gitu. Dipakainya seperti apa, nanti kita lihat. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu ke rekan-rekan, tahu nggak Kompasiana itu apa? Ini kolom chatnya dibuka nggak ya? Mas Dimas dibuka ya? Saya bisa lihat kolom chatnya nggak ya? Saya mau tahu dulu, teman-teman ada yang pernah buka Kompasiana nggak? Lalu apa sih sebenarnya Kompasiana itu? Karena banyak yang suka tertukar nih dengan Kompas Harian, dengan kompas.com, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai gambaran, tampilan Kompasiana ini seperti ini. Tampilan Kompasiana ini seperti ini ya, kalau misalkan teman-teman buka pada bagian atas. Nah, ini yang di atas ini adalah artikel-artikel utama. Artikel utama adalah artikel yang dianggap memiliki kualitas baik dan layak untuk dibaca lebih banyak orang. Ini udah ada yang jawab nih, Kompasiana adalah salah satu citizen journalism. Pernah buka kalau googling soal artikel, gitu. Kompasiana adalah berita ringan. Ini kayaknya ada yang Kompas nih, media warga, citizen media yang sharing connecting gitu.
Ini karena sharing connecting itu tagline kami tapi udah sudah diganti ya sekarang jadi beyond blogging. Nah itu kayaknya tadi tuh ngelihat dari Wikipedia tuh kayaknya tuh belum diupdate Wikipedianya, tadi ada jawaban. Ya, jawaban-jawaban rekan-rekan semua ini betul, tetapi belum terlalu tepat gitu. Jadi ini perlu saya informasikan kembali, Kompasiana adalah blog platform, untuk kita ngeblog gitu. Jadi social blog. Kalau misalkan teman-teman biasanya ngeblog di WordPress atau di Blogspot, itu kan sifatnya personal. Yang akan datang ke halaman teman-teman adalah orang-orang yang mungkin sudah mengetahui. Misalkan Kak Reti bikin blogspot reti.blogspot.com gitu ya. Biasanya kan alamatnya seperti itu ya, nama lalu .blogspot.com gitu. Nanti yang akan datang ke situsnya Kak Reti adalah orang-orang yang mungkin sudah tahu alamatnya. Misalkan dikasih tahu ke Kak Alex gitu. Nanti ini ya baca artikel aku di sini lalala segala macam. Nanti Kak Alex tuh yang bakal buka itu di Google untuk datang ke situsnya Kak Reti. Nah, kalau di Compassion ini berbeda karena semua penulisnya ini ada di sini gitu. Jadi kita itu nggak sendirian, tidak sendirian membuat konten. Kita juga ada komunitas di sini, ada ekosistem yang terbangun. Karena yang menulis itu sangat banyak, sampai ratusan ribu member kami. Jadi yang konten yang mengalir tuh banyak sekali, sehingga yang membaca juga banyak, karena sudah pasti ada pembacanya, sudah pasti ada yang menulis. Nah, yang di sebelah atas ini adalah headline. Kalau misalkan artikel teman-teman masuk ke headline, ini berarti akan dipromosikan lebih. Dan dianggap secara kualitas itu baik. Nah, hari ini kita akan coba gimana caranya supaya sebuah artikel itu menjadi artikel utama. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ruang kelas. Ruang kelas itu adalah salah satu rubrik kami yang baru di Kompasiana. Ruang kelas ini konten-konten itu diisi oleh para siswa, mahasiswa, dan tenaga pengajar. Nah, ini pas banget nih buat teman-teman. Jadi rubrik baru kami ini, ruang kelas itu isinya adalah mahasiswa yang mau menulis soal tugas sekolahnya, tugas kuliah. Atau mungkin tenaga pengajar yang lagi senang-senangnya ngajar ya melalui media virtual, kemudian membagikan materinya di Kompasiana, itu ada juga. Nah, ini masuk ke dalam rubrik atau kategori ruang kelas. Nah, sampai akhirnya beliau bisa dapat artikel utama, berarti itu kan bagus banget ya. Jadi hari ini bukannya tidak mungkin materi yang akan saya sampaikan ini bisa mengantarkan rekan-rekan semua, baik tenaga pengajar, siswa, untuk bisa mendapatkan. Tetapi memang karena saya bukan motivator ya, dan yang namanya menulis itu kan memang perlu proses, perlu latihan. Maka ini hanyalah sebagai salah satu gerbang teman-teman untuk mendapatkan cara gimana caranya menulis yang baik gitu. Kalau misalkan mau diikuti ya silahkan, kalau misalkan ternyata kurang cocok ya mungkin teman-teman bisa mencari pola-pola lain yang lebih baik gitu. Pokoknya jangan pernah berhenti berlatih, ini hanyalah salah satu metode untuk mencapai hal tersebut. Kita lanjut lagi. Nah, Kompasiana itu kalau bisa dibilang secara konsep situs sebenarnya itu namanya adalah UGC. Ini kemarin lagi rame nih media sosial. Mungkin rekan-rekan yang suka buka Twitter, ada satu peristiwa menarik kemarin, mungkin ada satu influencer, dia itu mengkritik salah satu UGC di Indonesia dikarenakan suatu hal ya, nanti silahkan baca aja gitu. Lalu ada satu konsep yang sering banget disebut-sebut oleh influencer ini, dan akhirnya kemarin sempat rame kira-kira kurang lebih 3-4 hari, yaitu konsep UGC. UGC itu sebenarnya apa sih? UGC itu sebenarnya singkatan yang kepanjangannya adalah User Generated Content. Definisinya itu sederhana, ini adalah situs yang konten-kontennya itu dibuat oleh para penggunanya. Gitu. Kompasiana adalah salah satunya. Jadi kami berbeda ya dengan kompas.com, beda juga dengan saudara kami Kompas Harian. Kalau mereka kan punya jurnalis, mereka punya kontributor di daerah, mereka punya redaktur, punya redaksi, punya rapat redaksi, punya pemret. Nah, di Kompasiana nggak ada. Yang kami punya Mas Nurul, COO Kompasiana. Dia itu orang yang mengelola Kompasiana, tapi kami tidak punya pemret karena kami memang bukan kantor berita. Kami bukan produk jurnalistik. Jadi konten-konten yang ada di Kompasiana itu dibuat oleh rekan-rekan semua, oleh mahasiswa UBSI, oleh mungkin Kak Reti, mungkin oleh Kak Alex dan lain sebagainya. Siapapun boleh menulis, apapun profesinya. Apakah dia memang adalah aslinya seorang jurnalis, apakah dia sebenarnya aslinya adalah petani, banyak loh petani menulis di Kompasiana. Menulis soal bagaimana caranya mengairi sawah. Ada juga yang lagi rame kemarin itu peternak lele, lagi rame kan selama pandemi.
dia menulis bagaimana caranya membuat kolam lele supaya nutrisinya itu cukup untuk lelenya. Jadi banyak banget macam-macamnya. Berbagai profesi ada di sini, mulai dari atlet, guru banyak banget di sini, mahasiswa, freelancer, dan lain sebagainya. Kalau bisa diringkas adalah Compassion ini mirip seperti sosial media lainnya pada umumnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ, kita tuh mirip seperti Instagram, mirip seperti Twitter, YouTube, Facebook, terus Compasiana, Snapchat, sama satu lagi nih yang lagi rame, yang suka bikin orang joget-joget. Ayo apa? TikTok gitu. TikTok Kita ya. semua adalah UGC gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa membayangkan bagaimana keterlibatan teman-teman di sini. Teman-teman kalau misalkan kalau misalkan punya akun di Twitter, kalau punya akun di Facebook, maka status teman-teman adalah konten kreator, bukan jurnalis kan. Nah, begitu juga di Compasiana seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman main di Compasiana, sudah pasti teman-teman adalah hitungannya seorang konten kreator. Jadi untuk UGC, penggunanya itu kita sebut konten kreator, tapi pemiliknya biasanya disebut sebagai pengelola, regulator, atau moderator. Untuk Compasiana sendiri, kami punya 24 jam tim konten yang disebut dengan moderator, yang bakal mengecek artikel teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin konten di Compasiana, sudah pasti akan langsung dicek. Kalau misalkan melanggar syarat dan ketentuan Compasiana, sudah pasti akan dihapus. Gitu. Jadi itu cara kerja kami seperti itu. Jadi jangan sampai melakukan pelanggaran konten, jangan kira-kira, oh ini jam 1 pagi nih, kayaknya aku bisa deh bikin konten Kopas gitu, konten tugas kuliah yang Kopas gitu. Jangan sedih, itu sudah ada orang yang mantengin gitu ya. Sudah ada orang yang bakal siap-siap menghapus konten teman-teman gitu. Jadi jangan sampai membuat konten melanggar syarat ketentuan. Salah satunya adalah yang sering banget dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa dan siswa dengan mohon maaf itu adalah salah satunya pelanggaran orisinalitas gitu. Saling tempel, terlalu banyak mengutip sehingga tidak membuat karya baru dan lain sebagainya. Itu adalah yang paling sering dilakukan tindak pelanggaran yang paling sering ditemukan pada usia-usia muda. Sekitar usia sekolah, SMP juga ada yang nulis, SD juga ada yang nulis, SD, SMP, SMA, sampai dengan usia kuliah juga banyak yang melakukan itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang dewasa-dewasa pun ada ya juga yang melakukan salin tempel, pelanggaran orisinal. Nah ini gambarannya rekan-rekan. Kalau misalkan teman-teman sekarang bangga ya, sekarang orang tuh pekerjaan, kalau dulu ditanyain gitu ya, orang tua, besok gede mau jadi apa gitu. Mungkin kalau seusia saya, seusia Kak Alex, seusia Kak Reti, mungkin jawabnya masih penulis gitu. Masih jawab insinyur, masih jawab dokter gitu. Masih ada. Tapi mungkin usia teman-teman ini yang sekarang berkuliah di UBS ini sudah berbeda gitu. Mau jadi apa besok? Mau jadi YouTuber? Mau jadi content creator? Mau jadi influencer gitu. Itu sudah menjadi pekerjaan. Dan itu memang waktu sempat ketemu dengan Bapak Menteri Hanif Dakiri sebelum beliau selesai masa jabatannya, memang itu diyakini memang pada tahun-tahun mendatang pekerjaan-pekerjaan tradisional yang tidak membutuhkan teknologi bisa jadi akan hilang. Lalu profesi yang nantinya akan ada adalah yang berhubungan juga banyak dengan teknologi gitu. Salah satunya adalah freelancer. Freelancer itu sekarang kalau orang disebut pekerjaan apa freelancer, jangan bingung. Itu beneran jadi mata pencarian dia yang utama gitu. Mau jadi apa? Mau jadi content creator, itu sungguh betul ada. Makanya teman-teman kalau misalkan kalau yang cewek-cewek nih suka beauty ya, suka mau pilih make up apa ya, nanti akan datangnya ke Tasya Farasya gitu. Melihat apa ya yang menurut Tasya tuh bagus gitu. Oh ini, nah itu kan itu adalah pekerjaan gitu. Kalau misalkan cowok nih misalkan suka gadget seringnya. Dengan nonton YouTube gadgetin, ada YouTuber namanya gadgetin gitu. Apa yang kira-kira direview oleh si gadgetin ini, maka itu yang akan diikuti oleh orang-orang. Kalau misalkan kita mau makan gitu, cari makan apa ya siang ini, kita buka travel vlogger gitu, atau influencer di bidang makanan gitu. Ya karena memang mereka dibayar untuk mereview makanan, sehingga ada industri yang kemudian tumbuh. Industri makanan tumbuh, industri teknologi tumbuh. Karena memang ada orang-orang yang dibayar untuk mencoba produk tersebut, sehingga nanti banyak yang beli. Selain juga orang-orang sekarang lebih percaya sama apa kata teman gitu ya. Saya mau coba makan ini yang lagi happening kemarin burger gitu. Yang kita tanya adalah review orang gitu. Kita nggak mencari lagi terlalu banyak ke media mainstream gitu. Kita akan lebih banyak cari ke Tokopedia, kita baca kolom reviewnya. Kita baca marketplace lain, kita akan baca kolom reviewnya. Karena sekarang tuh yang namanya review itu adalah industri baru. Dan ini adalah sebuah peluang buat rekan-rekan untuk menjadi content creator
Tapi bagaimana caranya? Itu dia kan yang jadi pertanyaan. Nah, ini adalah profesi baru, sitting in a coffee shop. I couldn't feel more like a real writer gitu. Jadi sekarang tuh gambarannya anak muda, kerjaan dia tuh kerja lepas jadi konten kreator, duduk di coffee shop bikin konten. Itu udah jadi apa ya? Udah jadi sebuah budaya baru yang mungkin bakal makin banyak merambah ke usia-usia teman-teman. Di Kompasiana sendiri, ini kan tulisannya writer ya, writer. Padahal sebenarnya konten itu nggak cuma tulisan, nggak cuma teks. Kalau writer kan teks ya, tulisan. Tetapi kita juga bisa bikin konten lain seperti image dalam bentuk video atau mungkin audio, podcast, vlog, GIF, klip, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak banget ruang yang terbuka buat teman-teman mau bikin konten itu jenis apa. Di Kompasiana sendiri, kami bisa mengakomodasi konten teks, baik teks panjang maupun pendek, tapi kalau misalkan pendek kami ada minimal ketentuannya, jadi nggak bisa terlalu pendek, kecuali itu fiksi ya. Lalu kami juga bisa mengakomodasi konten image sama video. Video itu kami bisa embed dari YouTube. Kalau audio, selama itu bentuknya YouTube, kami juga bisa embed juga, tapi kalau misalkan itu ada di platform lain selain YouTube, nanti mungkin di pengembangan selanjutnya kami baru bisa. Tapi di Kompasiana, terutama adalah teks, image, dan video. Nah, kita mulai aja gitu ya. Saya andaikan rekan-rekan mungkin di sini sudah banyak yang punya akun Kompasiana ya. Punya banyak akun Kompasiana, jangan lupa kalau misalkan baru daftar, lengkapi juga data, karena kita sedang hidup di era yang banyak sekali hoax-nya, dan Kompasiana itu mau mengurangi potensi orang untuk membuat hoax, jadi kami meminta para Kompasianer untuk melengkapi data diri, sehingga kalau misalkan ada konten-konten yang bermasalah, mereka bisa bertanggung jawab atas kontennya sendiri gitu. Jadi lebih verified ya konten-kontennya. Jadi jangan lupa kalau daftar di Kompasiana, lakukan dulu validasi supaya nanti dapat centang hijau. Jadi di sini rekan-rekan kalau misalkan lihat ini di samping nama itu ada centang, tanda centang. Nah kalau misalkan biru berarti teman-teman kontennya sudah terpercaya. Itu nanti bakal dapat predikat dari tim moderator Kompasiana. Tapi kalau misalkan belum, pertama-tama biasanya akan diberikan centangnya itu hijau, tandanya sudah melengkapi administrasi data diri. Nah, ini adalah dashboard penulis. Dashboard penulis ini yang akan tampil kalau misalkan rekan-rekan mau mulai membuat konten. Gitu. Kita akan mulai aja ya, membuat konten sebentar aja biar rekan-rekan tahu gimana caranya menggunakan dashboard Kompasiana. Saya pindah dulu share screen-nya. Saya mau langsung bikin konten. Nah, ini ya. Kalau misalkan teman-teman lihat nih, silakan nanti menjelajah sendiri di Kompasiana daftar. Kalau misalkan sudah punya akunnya, bisa mulai nulis. Klik mulai nulis. Ini dalam posisi sudah login ya. Di atas di warna merah ya, sudah ada tulisan mulai nulis. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah dashboard yang bisa teman-teman kendalikan. Semua konten, kalau misalkan nanti jadinya kontennya bisa dibaca banyak orang atau enggak, dan lain sebagainya, itu tergantung dari apa yang teman taruh di sini. Karena saya suka traveling, saya hari ini mau bikin konten soal traveling. Kebetulan saya sudah menyiapkan satu tulisan yang juga sudah pernah tayang di blog pribadi, karena tadi butuh tulis apa ya, ya udah saya ambil dulu dari yang sudah tersedia aja. Jangan lupa pilih kategorinya. Ini kategorinya ada banyak nih. Kalau misalkan teman-teman mau nulis soal tugas sekolah atau mungkin mau bikin konten soal, misalkan ada yang kuliah psikologi misalkan ya, terus mau bikin soal psikologi populer, kenapa sih pacar aku akhir-akhir ini suka ngeghosting aku gitu, terus bikin artikel psikologi populer, itu bisa juga tuh masuk ke sini. Nanti masuk ke ilmu sosial budaya dan agama. Atau enggak kalau misalkan yang mungkin belajar soal teknik nih, nanti bisa nulis soal ilmu alam dan teknologi. Tapi hari ini saya mau bikin soal artikel traveling. Mana ya, wisata. Nah, ini wisata. Wisata dibagi dua, ada kuliah, ada travel. Travel story. Saya mau bikin storytelling soal travel. Judul. Sebentar, saya buka dulu. Saya sudah siapkan di sini. Sebentar. Saya sudah siapkan di sini sebuah tulisan yang sudah saya taruh di Word. Sebaiknya memang menulis di Word ya, jadi kalau misalkan ngedit-ngedit tuh lebih enak di Word gitu. Jadi ntar begitu di Kompasiana enak langsung tayang. Gitu. Nah ini judulnya ya, 3 hal yang perlu kamu siapkan sebelum naik helikopter. 3 hal yang
3 hal yang perlu kamu siapkan untuk naik helikopter. Nah, mulai tulisnya di sini. Di sini kita menggunakan floating toolbar. Jadi kalau misalkan mau nambahin apa-apa, di sini jangan lupa klik di sini, lalu ada tambahin plus gitu. Nah, nanti keluar ininya, arahannya. Nah, bisa tambahkan gambar, bisa tambahkan YouTube, seperti yang tadi sudah saya bilang. Saya mau copy paste dulu tulisannya. Oke. Nah, ini ya, sudah masuk tulisannya. Nanti bisa teman-teman rapikan sendiri aja kalau misalkan ternyata secara format ini kurang mendukung ya. Kalau rasa-rasanya kurang rapi, itu nanti bisa ditambahkan gitu. Oke. Nah, bagaimana untuk nambahin gambar? Nambahin gambar bisa dari sini. Nanti tinggal klik gambar aja. Nah, nanti teman-teman bisa nambahin gambar dari sini. Ini misalkan WhatsApp image ini ya. Nah, ini. Atau nanti langsung kita coba aja menggunakan gambar yang sudah saya sediakan. Nah, bisa juga pakai drag. Sekarang sudah bisa pakai drag. Nah, jangan lupa teman-teman kalau misalkan mau nambahin sumber gambar, kalau misalkan artikel teman-teman itu diambil gambarnya itu dari sumber lain, wajib mencantumkan sumber. Jadi kalau sumber-sumber yang masuk ke Kompasiana itu tidak disertai dengan sumber gambar, sudah pasti akan dihapus oleh tim Kompasiana gitu. Nah, karena ini saya buat sendiri, gambarnya saya ciptakan sendiri, maka dari itu artikel teksnya itu bisa kita tambahkan dokumentasi pribadi. Gitu. Atau kalau misalkan mau lebih safe-nya, kalau misalkan ada orang, kadang-kadang kan ada di dunia virtual itu suka orang ngambil-ngambil aja ya gambar-gambar kita. Supaya lebih mantapnya ditambahin dengan doc nama kalian. Jadi biar pride-nya itu ada. Vida Karina. Gitu. Nah, nanti ini bisa, kalau misalkan mau mainin toolbar, bisa. Nah, ini dijadikan bullets and numbering, itu bisa juga. Dan seterusnya. Nah, kalau misalkan semuanya sudah bisa, gambar sudah ditayangkan, lalu tulisan juga mungkin sudah diedit dan lain sebagainya, sampai bawah, segala macam, jangan lupa dimasukkan labelnya. Labelnya itu misalkan contohnya, label ini adalah fungsinya untuk nge-track ya, nge-track tulisan rekan-rekan. Kalau misalkan teman-teman nih lagi pengen ikutan tugas di Kompasiana, tadi yang program ruang kelas, masukin aja label, misalkan tugas di Kompasiana. Atau nanti setelah ini kita punya blog competition menurut informasi ya. Nanti kalau misalkan ada blog competition biasanya ada label khusus, misalkan UBSI di Kompasiana, misalkan labelnya seperti itu. Tinggal ketik menggunakan spasi, jangan lupa habis itu enter. Jadi nanti ketika tim moderator Kompasiana itu menarik semua artikel teman-teman UBSI, blog competition-nya jadi ketarik gitu. Jadi ikutan ke juri gitu. Kalau misalkan pengen dijadwalkan, silakan teman-teman jadwalkan. Kalau kan tidak mau dijadwalkan, silakan langsung disimpan. Simpan nanti untuk diedit kembali. Preview untuk dilihat tayangan jadinya seperti apa. Nah, ini previewnya nih. Nah, previewnya bakal seperti ini nih berarti. Kalau misalkan teman-teman mau lihat previewnya nanti jadinya seperti apa. Previewnya udah oke belum? Oh, belum oke. Kalau belum oke, kita edit lagi. Previewnya sudah langsung klik tayang. Gitu. Semudah itu rekan-rekan cara bikin artikel di Kompasiana. Aku mau ngasih tips sedikit. Jadi karena kita sudah hidup di masa SEO ya, SEO adalah gimana caranya Google nanti melihat kalau misalkan nanti ada pencarian gitu, misalkan Kak Reti mau bikin artikel soal review makanan gitu, makanan apa. Tapi Kak Reti tuh pengennya setiap kali orang googling, nanti tulisannya Kak Reti yang naik. Itu ada caranya. Caranya adalah pada bagian atas ini, 1 sampai 2 paragraf di bagian atas, itu masukkan kata kunci yang mau kira-kira paling banyak dicari oleh orang-orang. Misalkan, ini kita nggak boleh ngiklan ya, ini merek apa ya? Ayam geprek Wida misalkan ya. Misalkan saya punya merek ayam geprek. Nah, nanti di bagian atas ini,
Anggaplah ini artikelnya soal ayam geprek ya. Hari ini saya makan ayam geprek Wida di bilangan Tebet. Ayam geprek Wida ini, nah ada pengulangan tuh. Ayam geprek Wida ini secara tampilan sebenarnya biasa saja, tapi porsinya besar. Selain itu, ayam geprek Wida juga dikemas secara menarik. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu di paragraf pertama sudah ada 3 kali pengulangan ayam geprek Wida. Itu Google kalau misalkan narik itu bakal cepat naiknya. Gitu. Apalagi didukung dengan judul yang menggunakan tiga hal yang perlu kamu siapkan untuk makan ayam geprek Wida. Semakin banyak kata kunci yang rekan-rekan taruh pada bagian atas, terutama didukung oleh gambar yang menarik, itu nanti secara prosesnya Google bakal crawling, namanya crawling data, sehingga nanti kontennya teman-teman ada di bagian atas kalau misalkan orang-orang pada googling. Itu adalah cara-cara yang biasa digunakan oleh para ini ya, pelaku SEO apa sih namanya, penyedia jasa SEO gitu, untuk mengangkat konten-konten. Ini ada sedikit bocoran. Itu teman-teman contohnya. Nanti setelah tayang, di Kompasiana akan tayang di halamannya teman-teman. Biasanya halaman Kompasiana itu kompasiana.com/. Oke, nanti bakal tayang di sini semua nih. Nah, ini misalkan tadi jalan-jalan ya, misalkan tadi yang kita tayangkan adalah yang jalan-jalan ini. Nah, ini udah tayang nih artikelnya. Setelah tayang, misalkan sudah ada kata kunci, udah cakep banget, udah ada Tidore Ternate, diulang berapa kali, ini kayaknya bakal cakep banget, di-share dong. Jangan sampai orang tuh nggak tahu kalian bikin konten gitu. Jangan sampai orang-orang nggak tahu kalau kalian sedang bikin konten. Nanti bisa langsung dibagikan di Twitter kalian, bagikan di Facebook, atau bagikan di LinkedIn. Kami punya 3 opsi ini. Tetapi kalau misalkan rekan-rekan punya cara untuk membagiin dari tempat lain, misalkan di Instagram, atau mungkin mau dibagikan di grup keluarga, atau mungkin di grup kelas, itu juga dipersilahkan. Selama teman-teman tidak nge-spamming ya. Kalau nge-spamming itu mungkin pertama-tama masih menyenangkan, karena semua orang datang ke link kita. Tapi lama-lama itu nyebelin banget. Jadi ada manner-nya tersendiri membagikan konten-konten teman-teman ke media sosial. Tadi ada yang nanya katanya Mas Dimas ada yang nanya gimana caranya bikin konten, gimana caranya mendaftar di Kompasiana? Gampang aja. Kita keluar dulu dari halaman. Jangan lupa rekan-rekan kompasiana.com. Nah, udah klik daftar. Sederhana itu. Jadi klik daftar aja. Nama lengkapnya, gendernya, tanggal lahirnya, nomor handphonenya, nanti lanjutkan. Pada tahap lanjutannya, nanti teman-teman bakal diminta untuk menyediakan nickname. Sediakan nickname. Kalau saya tadi itu Widaka. Maka nanti di belakangnya tuh ada kayak gininya nih. Widaka itu untuk nickname-nya. Untuk menandakan bahwa itu akun teman-teman. Misalkan Mas Alex ya, misalkan Kak Alex mungkin namanya agak banyak ya pakai nama Alex. Misalkan nanti setelah dicek, ternyata wah sudah ada nih yang menggunakan. Misalkan seperti itu. Mungkin mau ditambahin tanggal lahirnya 19 gitu. Atau mau tahun lahirnya, misalkan lahirnya tahun 2001 ya misalkan. Nah, nanti bisa ditambah seperti itu. Jadi siapkan aja nickname. Nanti setelah jadi akunnya, nanti bakal diminta untuk melakukan validasi data. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nanti bakal diminta untuk upload KTP. Kalau misalkan ada, karena kami juga punya program yang berhadiah ya, kami punya banyak blog competition. Nanti tapi harus melampirkan namanya buku tabungan. Melampirkan buku tabungan supaya kalau misalkan nanti ada hadiah, kami bisa langsung mengirimkan ke nomor rekening rekan-rekan. Dan jangan lupa kalau yang sudah punya NPWP, jangan lupa juga di-upload NPWP-nya supaya nanti pajaknya langsung dipotong.
kita semua taat pajak ya. Gitu. Selengkap itu di Kompasiana. Lalu bagaimana kalau dosen juga mau menulis? Bisa, bisa banget. Kak Reti, Kak Alex, tenaga pengajar, dosen, atau mungkin yang staff-staff lain juga bisa menulis di Kompasiana gitu. Karena ini semua profesi itu bisa banget tulis di Kompasiana. Bisa banget. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya kalau misalkan mau menulis di Kompasiana. Oke, sudah tahu caranya, kita kembali lagi. Kembali lagi ini berhubungan dengan yang tadi ditanyakan oleh rekan-rekan, gimana kalau misalkan mahasiswa UBSI dan juga staf pengajar, dosen, dan staf yang lainnya juga mau ikut menulis di Kompasiana, atau bahkan Pak Rektor menulis, kami welcome banget Pak, dengan senang hati gitu. Karena di Kompasiana ini yang menulis itu bukan cuma dalam tanda kutip warga biasa ya, tetapi kami juga banyak banget orang-orang yang memang punya kapasitas bidangnya. Seperti Pak Yusuf Kala itu adalah Kompasianer. Lalu Pak Prayitno Ramelan, kalau misalkan tahu, beliau ahli intelijen juga, itu menulis juga di Kompasiana. Gitu. Pak Anies Baswedan juga menulis juga di Kompasiana, Gubernur DKI. Gitu. Meskipun ya mungkin dengan kesibukan beliau, beberapa orang pejabat, Pak Jokowi juga punya akun juga, itu mungkin punya keterbatasan waktu untuk menulis. Jadi mungkin kadang-kadang suka jarang-jarang nemu gitu. Tapi kalau misalkan suka ketemu, bisa tuh headline nanti berdampingan, yang satu bikin Pak Yusuf Kala, yang satu lagi yang bikin Kak Alex, itu bisa gitu. Jadi bangga banget gitu rasanya bisa berdampingan dengan para compassioner yang juga punya kapasitas di bidangnya. Buat informasi, kami juga ada dekan FKUI juga menulis di kami juga. Jadi akademisi itu banyak banget yang menulis di Kompasiana, dosen-dosen. Kemarin sempat temu UPH, Presiden University itu juga banyak juga menulis di Kompasiana. Jadi pasti akan sangat menyenangkan jika komunitas di Kompasiana bisa ditambah lagi dengan sivitas akademika dari UBSI. Oke, kita lanjut. Selama pandemi ini banyak banget keperluan orang-orang itu mencari tugas di Kompasiana. Artikel-artikel kami yang bertuliskan soal bagaimana cara menjawab pertanyaan A, B, C, dan D itu banyak banget dibaca di Kompasiana. Dan banyak juga orang menulis dari sivitas akademika dari manapun. Bidang perikanan yang mungkin mau ngasih tahu benur itu apa. Benur itu ragamnya ada berapa di Indonesia. Apakah beda dari benur yang dihasilkan di Sumatera, beda dengan yang di Jawa, beda dengan yang di Maluku, Papua, Sulawesi, dan sebagainya. Itu nilai beritanya itu sangat tinggi. Gitu. Meskipun beliau tidak secara langsung membahas soal operasi tangkap tangan, tetapi yang dibahas adalah benur. Gitu. Ada kata kunci yang ikut masuk di sini. Secara aktual, momentumnya tepat untuk ditayangkan di Kompasiana. Ini value-nya tinggi banget, apalagi ditambah dengan gambar-gambar ya, kalau misalkan beliau adalah seorang dosen perikanan misalkan. Ada gambar benur bedanya dari Sumatera seperti apa, yang dibudidayakan di Jawa seperti apa, nanti perbedaannya, perbedaan harganya, berapa yang didapat oleh para peternak dan lain sebagainya. Wah itu bagus banget, tuh cakep banget. Meskipun bentuknya adalah artikel akademis yang mirip-mirip esai, tapi karena momentumnya tepat banget ya, dan juga ditulis secara komprehensif. Nah, ini ada poin kedua, komprehensif. Itu bisa bernilai sangat tinggi. Sama satu lagi reputasi. Ketika seorang yang menulis artikel tersebut adalah seorang sarjana perikanan atau dosen perikanan, maka reputasinya sudah terjamin gitu. Jadi di tim Kompasiana juga, oh layak sekali dia Bapak ini menulis artikel soal ini ya. Dia punya kapasitas loh di bidangnya gitu. Atau mungkin malah Bu Susi sendiri yang menulis misalkan. Wah, reputasinya sudah tidak bisa dipertanyakan lagi ya gitu. Nah ini makanya pentingnya kalau misalkan kalian menulis di Kompasiana, rekan-rekan menulis di Kompasiana, di bagian atas kan ada profil. Profilnya kalau bisa tuh ditulis sesuai dengan profesi yang jelas gitu. Jadi profilnya tuh jangan tulis galau-galauan gitu. Misalkan nama mahasiswanya Rama gitu, terus dia lagi patah hati gitu. Terus profilnya
aku hanyalah seorang mahasiswa biasa yang sedang menimba ilmu tanpa tahu dunia gitu kan. Kadang-kadang suka kayak sok-sok melo gitu, atau sekarang memang lagi keren tuh apa ya, anak-anak indie tuh tulisannya apa ya, semesta gitu. Itu nggak menjelaskan apapun gitu. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah di Kompasiana adalah salah satu cara rekan-rekan membangun reputasi. Ini adalah etalase, mirip seperti LinkedIn gitu. Jadi teman-teman tuh pamer di sini kemampuan menulis teman-teman di bidang suatu tertentu gitu. Jadi sehingga lain kali mungkin teman-teman bisa diundang oleh brand-brand tertentu untuk mereview apa namanya produk perikanan mereka gitu. Karena teman-teman ada reputasi yang mau dibangun gitu melalui konten-konten di Kompasiana. Nah, setelah kami cek, oh ini artikelnya soal perikanan, yang bikin adalah dosen perikanan, oh layak nih, layak jadi pilihan, bahkan layak jadi artikel utama gitu. Jadi kami lihat reputasi juga. Oke, selanjutnya kita lihat yang bagian poin warna merah, bulat-bulat warna merah. Bulat-bulat warna merah ini penting. Yang terpenting, kalau misalkan yang lainnya sudah terpenuhi tapi ternyata yang merah ini tidak terpenuhi, ini bisa goyang nih, bisa goyang ketentuan untuk jadi artikel utamanya. Value-nya, pesan, dampak, dan diksi, dan juga kemasan. Yang diantara ini, yang paling berpengaruh adalah kalau diksi kita bisa so-so ya, orang nggak semua orang diciptakan atau mungkin nggak semua orang punya proses punya nggak semua orang punya diksi yang baik gitu. Dan juga belum tentu semua orang bisa mengemas dengan baik. Itu akan berjalan sesuai dengan prosesnya ya. Lama-lama kita akan bisa punya struktur bahasa yang lebih baik, cara mengemas yang lebih enak, foto yang lebih beragam dan sebagainya supaya artikel menarik, oke. Tapi dampak itu adalah penting. Kalau sekarang lagi dalam posisi di Sulawesi sedang berdarah, ada sebuah artikel bagus yang mengkritik pemerintah gitu, mengkritik pemerintah soal penanganan pembunuhan di Sigi gitu. Tetapi dampaknya bisa membuat masyarakat Kristiani marah. Meskipun jadi misalkan beliau tuh membela masyarakat Kristiani ya, misalkan yang kemarin sempat menjadi korban. Meskipun sebagus apapun konten tersebut, kalau nantinya memiliki dampak yang cukup fatal di masyarakat, kemudian akan memunculkan riak-riak baru atau mungkin memunculkan provokasi-provokasi baru yang nantinya malah akan memperkeruh situasi yang sedang terjadi antar umat beragama di Sigi, di Sulawesi. Mohon maaf, sepertinya harus kami kesampingkan dulu untuk menaikkan jadi artikel utama gitu. Gitu kurang lebih secara dampak. Ini penting ya untuk dampak ini. Terutama di masa-masa yang krisis seperti sekarang, ketika orang-orang tuh rentan mendapatkan provokasi dan lain sebagainya. Sama satu lagi soal level kompetisi gitu. Jadi kami itu punya jam-jam khusus kalau misalkan di Kompasiana, kalau pagi biasanya kami akan menaikkan konten-konten yang hard news, yang mirip-mirip dengan mirip-mirip soal pemberitaan gitu, mirip-mirip dengan artikel, biasanya artikel politik, artikel ekonomi, lalu artikel soal saham, soal humaniora yang pokoknya penting-penting dan harus dikeluarkan pada pagi hari. Karena pagi-pagi orang minum kopi itu pengennya baca berita gitu. Hari ini bakal hujan nggak ya? Hari ini itu saham akan turun, saatnya beli atau saatnya jual ya. Hari ini tuh ada demo nggak ya? Karena saya harus perlu ke kantor dan lain sebagainya. Jadi kalau pagi-pagi kita akan lebih banyak di kontennya di situ. Kalau siang, makin siang kita akan lebih light lagi, akan lebih ke humaniora, gaya hidup, bakal lingkungan, olahraga, soal kemarin Maradona meninggal dunia dan lain sebagainya. Nanti makin malam kita akan naikkan ke fiksi. Saatnya buat teman-teman yang suka nulis soal fiksi dapat tempat gitu, jadi artikel utama di Kompasiana dan lain sebagainya. Jadi ada level kompetisi di sini. Kalau misalkan pagi 5 kayaknya. Nanti kalau misalkan jadi lupa saya tadi gitu buat udah sampai mana ya. Jadi kalau misalkan nanti di level kompetisinya misalkan di siang hari ketika artikel gaya hidup lagi banyak gitu, ada 10 misalkan, padahal yang kita slot yang bisa naik hanya 6, kita akan pilih gitu, mana yang terbaik. Kalau misalkan masih bisa dinaikkan besok gitu, sisa 4-nya bisa dinaikkan lagi besok dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya mau bicarakan soal ini adalah struktur sebuah artikel.
ada nama kreatornya. Ini jadi jangan lupa ya kalau bikin konten di Kompasiana ditulis ini ada tulisan nih mahasiswa UIN Mataram. Nah, nanti seperti itu mungkin teman-teman. Mungkin bisa ditambah tulisannya biar lebih spesifik. Mahasiswa UIN Mataram jurusan sastra mesin misalkan. Mungkin seperti itu ya. Biar reputasinya itu terbangun. Kita jadi tahu gitu dia tuh semestinya menulis apa. Akan sangat lucu, bukan lucu sih sebenarnya, akan sangat menimbulkan pertanyaan jika dia menulis dia adalah seorang mahasiswa kedokteran tetapi dia menulis soal artikel psikologi gitu. Jadi itu bakal jadi bahan pertimbangan kami juga ketika menaikkan konten. Tapi kalau misalkan sudah sesuai, misalkan dia kuliah kesehatan, dia juga menulis soal bagaimana cara PCR bekerja, nah itu kan klop tuh jadinya. Gitu. Lalu untuk kategori, jangan lupa masukkan kategori seperti tadi sudah saya contohkan. Lalu untuk judul kontennya, jangan pakai judul seperti ini ya teman-teman, jangan huruf besar semua gitu ya, karena kita lagi nggak menulis judul yang provokatif. Biasanya kalau misalkan judul-judul besar seperti ini tuh, kalau misalkan di media sosial itu, apalagi tanda serunya 3, nah itu biasanya hati-hati tuh tanda-tanda hoax. Jadi kalau ini salah satu tips gitu, jadi kita nggak mau kelihatan seperti itu. Jadi ini seharusnya D-nya saja yang besar, M-nya saja yang besar, P-nya saja yang besar. Karena dia adalah kata penghubungnya, nanti pakai huruf kecil, D kecil, era, E-nya saja besar, milenial, M-nya saja yang besar. Jadi biasanya ini akan dibantu revisi oleh teman-teman di tim konten. Gambar juga perlu, jangan lupa sertakan juga sumber seperti saya katakan tadi. Sumber kalau bisa dari tangan pertama ya. Kalau misalkan memang dari media, misalkan dari media Kompas, misalkan kompas.com, nggak apa-apa masukin kompas.com, tapi kalau bisa masukkan juga nama fotografernya, supaya kita bisa menghargai lebih karya orang gitu. Kita pengen karya kita dihargai, jangan lupa juga menghargai karya orang lain gitu. Kredit juga harus tetap ditulis di situ. Isi. Untuk di Kompasiana, harapannya isi itu karena ini media digital juga ya, orang juga cepet capek kalau misalkan paragrafnya sepanjang itu. Sebaiknya dipotong-potong aja. Mungkin satu paragraf itu bisa 2-3 kalimat cukup gitu. 5 itu sudah paling banyak. Kalau misalkan lebih dari itu, ada baiknya dipotong aja paragrafnya. Lalu paragrafnya sebaiknya rata kiri, jadi nggak perlu pakai menjorok seperti itu, karena jatuhnya nanti akan kurang rapi kalau misalkan di media Kompasiana. Gitu. Jangan lupa pikirkan kemasan dan bobot kontennya diatur seperti apa. Ini sepertinya perlu workshop yang berbeda untuk masalah isi kemasan. Gimana caranya menaikkan storytelling yang paling penting mungkin di atas itu kalau untuk reportase, tapi kalau untuk feature itu nanti bakal beda lagi. Ini sepertinya butuh pelatihan lebih lanjut. Lalu jangan lupa memberikan label seperti yang tadi sudah saya praktikkan. Ini adalah cara tips juga untuk bikin konten yang baik dengan memberikan judul yang baik juga gitu. Baik dan menarik gitu. Ini ada 2 contoh yang sangat baik menurut saya. Coba lihat sebelah atas. Demi keamanan, jenazah tetanggaku dimakamkan pukul 12 malam. Ini judulnya menggambarkan isi, sudah pasti menggambarkan isi, ringkas, lalu juga menarik perhatian. Karena ini artikel ini kemarin dibuat di bulan-bulan April ketika COVID itu angkanya masih sedikit. Jadi ini sangat menarik perhatian karena ada kasus di dekat dia gitu. Dan menimbulkan pertanyaan. Jadi ada efek misterinya dapat, menimbulkan ketertarikan dapat dan lugas, dan juga secara struktur kalimat dia baik. Gitu. Cakep banget ini. Lalu yang bawah juga, saat corona melanda, gula aren kalah manis dari gula pasir. Ini manis banget judulnya. Jadi kayak ada sebuah perbandingan, ada sebuah metafora, ada sebuah asosiasi yang diangkat di sini gitu. Jadi dia mau masukkan satu konteks corona, dia mau masukkan satu konteks gula aren yang sekarang lagi turun harganya. Lalu dia nulis soal saat corona melanda, gula aren kalah manis dari gula pasir. Gitu. Jadi manis di sini diartikan sebagai kalah laris gitu. Ini juga cakep banget gitu. Nah tips-tips lainnya adalah juga harus efektif. Selain kurang dari 12 kata, kalau terlalu panjang rasa-rasanya nanti kalau misalkan di Google tuh nanti dia kepotong. Coba teman-teman ya sekarang perhatiin. Kalau teman-teman googling, lalu ada lihat judul-judul artikel, kalau lebih dari sekian kata dia akan dipotong, diganti dengan titik-titik. Itu sayang banget. Sayang banget kalau misalkan teman-teman tuh naruh kata kunci di bagian belakang, karena itu akan jadi bagian yang terpotong. Jadi lebih baik kata kunci itu di depan. Dan jangan sampai lebih dari 12 kata. 8 kata itu pas. Lebih dari itu bisa lebih baik lagi. Gitu. Jadi harapannya 8 ya, bisa 8 kata maksimal.
gunakan yang efektif. Efektif itu selain menggambarkan isi kurang dari 12 kata dan juga bisa menggambarkan keseluruhan isi dengan dikemas yang baik gitu. Dan menarik. Menarik itu bisa seperti tadi menggunakan asosiasi atau mungkin lain waktu bisa menggunakan idiom. Kemarin tim saya bikin judul bagus, berbeda, soto nusa, soto bangsa. Dia mau nulis tentang artikel soto gitu. Tapi dia menggunakan idiom satu nusa satu bangsa, tapi satunya diganti dengan kata soto. Itu lucu ya. Jadi secara bunyi dia enak, secara idiomnya juga dapat, ada peribahasa di situ, dan manis gitu. Jadi ngebayanginnya itu sangat human gitu. Jangan lupa masukkan angka. Kalau misalkan itu adalah berupa tips, orang-orang lebih suka membaca tuh yang singkat-singkat gitu, yang ketaker gitu. Ketaker dia mau bakal baca berapa banyak. Jadi kalau misalkan tips-tips, kalau misalkan teman-teman perhatikan tuh 7 tips cara memulai beraktivitas di Tinder misalkan. Oh, berarti dia kepikiran, oh cuma 7 doang nih yang bakal gue baca. Ya udah deh, boleh gitu. Atau mungkin 5 lokasi yang cocok untuk berakhir pekan pada saat COVID-19 gitu. Jadi dia tuh senang, orang tuh sekarang senang banget diringkasin gitu. Diringkaskan. Jadi nggak usah baca terlalu panjang-panjang, cuma cukup 1-2 kali swipe gitu di handphone, selesai. Udah gitu angka. Lalu ketiga adalah SEO yang sempat tadi saya sampaikan. Jadi kalau bisa di judul juga diberikan kata kunci. Kata kunci supaya nanti rekor di Google-nya tuh bagus. Jadi artikelnya makin banyak dibaca orang, makin banyak dibaca dan lain-lainnya. Nah, oke teman-teman, kita sudah sampai ada di akhir acara nih, sedikit lagi. Sebenarnya tips hari ini nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau teman-teman itu nggak memperkaya diri teman-teman gitu ya. Jadi kalau saran dari saya selama di rumah ini pasti stres ya, pasti stres, nggak bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Kalau misalkan mau kumpul-kumpul dengan teman juga mungkin kepikiran orang tua, karena orang tua juga mungkin sudah tua dan rentan juga terkena COVID. Maka saran saya yang bisa dilakukan pada saat ini adalah mungkin memperkaya diri sendiri gitu ya, memperkaya pengetahuan supaya bisa menjadi bekal menulis konten. Perbanyaklah membaca, menonton, berdiskusi supaya diksinya itu meningkat. Makin banyak kita mengetahui banyak kata, struktur kalimat, maka makin lincah juga kita membuat konten. Gitu. Kemudian bisa juga cari role model sebagai referensi. Suka siapa nih? Suka Eka Kurniawan. Biasanya itu yang jadi kesukaan ini siapa sih? Yang lagi rame itu siapa sih di kalangan anak muda? Pirsa Besari dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa cari cara, atau Handoko Chung ya, meskipun dia lucu-lucuan gitu ya di konten, di Twitter dan lain sebagainya, tapi itu bisa jadi referensi teman-teman sebagai, aku mau kayak dia, aku gaya nulisnya mau kayak dia, bisa nggak ya? Itu bisa tuh jadi model, karena pertama kali kan manusia itu mimesis ya, manusia itu meniru. Proses pembelajaran pertama-tama adalah meniru. Jadi meniru dulu nggak apa-apa. Tapi jangan ditayangkan di Kompasiana ya hasil menirunya. Jadi mungkin tulis dulu di kertas atau mungkin tulis dulu di laptop gitu. Nanti kalau misalkan sudah bisa agak lepas sedikit-sedikit, nah enak tuh ditayangkan di Kompasiana gitu, biar nggak kopas aja gitu pertama-tama. Tapi kalau pertama-tama masih niru-niru bentuk, kalau bentuk sih kalau rasa nggak apa-apa ya. Namanya nggak ada yang hal baru di dunia ini ya, pasti akan ada aja yang mirip-mirip. Jangan takut, langsung dicoba bisa. Lalu banyak berlatih. Latihan adalah kuncinya. Dan temukan pola nyamanmu sendiri. Kalau misalkan ada penjelasan di hari ini yang sudah saya coba jelaskan tapi ternyata nggak cocok buat teman-teman ya, ternyata pasti coba, ternyata kurang efektif, tiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Jadi temukan aja pola sendiri. Kalau misalkan ada yang lebih efektif ya dipakai aja gitu. Dan perbanyak ide segar. Ide segar itu bisa pergi kemana-mana ya, bisa ikut workshop, ikut prakerja ya, sekarang ada prakerja, dan salah satunya adalah ikut Kompasianival. Nah, Kompasianival bisa jadi salah satu jalan teman-teman untuk mencari berbanyak ide segar, karena di Kompasianival tahun ini tuh kami mengangkat banyak kisah-kisah yang ada di sekitar kita, yang ada di kehidupan kita sehari-hari, seputar pandemi gitu. Lagi ada kesulitan apa di rumah nggak punya ruang, misalkan kayak di rumah saya tidak terlalu besar gitu. Kayaknya baru jalan 2 meter udah langsung ketemu orang gitu ya. Mau meeting juga susah, di depan ada ondel-ondel, ada orang ada anak kecil lari-larian, berisik, ada odong-odong kadang-kadang lewat gitu kan. Itu jadi salah satu masalah rumah tangga yang mungkin menjadi dilema kita. Nah, itu akan semuanya dibahas di Kompasiana gitu. Kita perlu belanja isu banyak-banyak ya.
Nah, di Kompasiana sendiri mungkin kalau misalkan teman-teman mahasiswa dan juga dosen itu suka, ini saya sajikan ada 3 sesi ya. Sebenarnya sesi di Kompasianival ada banyak. Ini mungkin adalah 3 sesi yang bisa menjadi teman-teman nanti belanja isu. Yang pertama adalah cocok nih buat teman-teman yang udah mau lulus kuliah. Lulus kuliah, kita punya sesi namanya biar pengangguran nggak berhenti sampai curhat. Jadi jangan berhenti sampai curhat kayak Jonathan N. Jangan cuma berhenti curhat ke kayak N. Nanti kita cerita tentang hari ini kan sambat terus ya. Sambat terus, mengeluh gitu, jangan berhenti sampai situ. Lebih baik kita ikutan aja sesi ini. Gimana caranya kita membangun portofolio CV yang baik supaya nanti bisa jadi lupa lagi kan. Bisa punya portofolio yang baik, CV yang baik, supaya nanti ketika kita bekerja, kita punya bekal ilmu yang banyak gitu. Kita bisa berdaya saing, apalagi nanti di tahun 2021 selepas tenaga RUU yang kemarin barusan disahkan tentang tenaga kerja, itu juga disahkan, mungkin nanti persaingan kerja akan tinggi. Nanti akan ada Ibu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan kita, yang bakal menceritakan tahun depan itu memang pekerjaan itu bakal seperti apa sih, gitu. Bakal seperti apa? Apakah dengan kita menggunakan digital terus, apakah nanti lantas pekerjaan-pekerjaan tradisional yang membutuhkan tenaga manusia kemudian menjadi hilang? Ataukah tahun depan itu ada skill-skill baru yang mungkin harus kita pelajari sebagai anak muda, sebagai orang yang masih panjang perjalanannya, yang masih harus banyak bekerja untuk kita pelajari gitu. Jadi ada banyak isu. Atau mungkin yang lagi pengen suntuk di rumah, lagi pengen jalan-jalan, kita bisa jalan-jalan bareng ke Sunda Kelapa, hanya berbekal dari rumah. Tinggal sediakan teh aja nih, teh doang sama kue ya buat ikutan nonton. Nanti bakal diajak sama komunitas di Kompasiana untuk jalan-jalan ke Sunda Kelapa gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah tadi berkenaan dengan isi konten. Sebenarnya di Kompasiana ada satu workshop nih, menulis biografi bersama Pepi Nugraha. Nanti teman-teman bakal dikasih tahu caranya menulis, gimana caranya storytelling yang baik dan menulis sosok yang baik. Mau menulis tentang rektor misalkan, Pak Rektor. Mau menulis tentang pramuwisma di kampus gitu. Mau menulis soal sosok apa yang inspiratif ya? Mapres, mahasiswa berprestasi. Itu ada caranya semua. Nah, kita juga buka sesi workshop juga di Kompasianival bersama dengan foundernya Kompasiana Langsung. Ini yang bikin Kompasiana Langsung gitu. Nah, sayangnya workshop ini tertutup buat audiens, hanya untuk 10 pemenang lomba. Kemarin lombanya udah selesai. Tapi di sesi kali ini kita bakal bagiin 1 tiket. Kita bakal bagiin 1 tiket untuk ikutan join workshopnya Kang Pepi ini. Kita manggilnya Kang Pepi. Asalkan teman-teman bisa jawab pertanyaan setelah ini. Kita punya 10 pertanyaan, pilihan ganda, yang sudah disiapkan oleh panitia. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan setepat dan secepat mungkin akan berpeluang mendapatkan 1 tiket untuk hari ini yang diperebutkan supaya bisa ikutan masuk ke kelas menulis biografi bersama Kang Pepi Nugraha pada tanggal 4 Desember 2020. Tapi kalau misalkan teman-teman mau daftar juga di Kompasianival, tanggal 3 Desember 2020. Tapi kalau misalkan teman-teman mau daftar di yang lainnya, sesi lainnya, nanti bisa dilihat juga di kompasianival.com ya, silakan langsung dibuka aja. Itu kurang M ya, www.kompasianival.com. Nanti bisa daftar, ini semua tuh gratis sebenarnya teman-teman. Gratis, bisa daftar dimanapun, di sesi yang teman-teman inginkan. Gitu. Sepertinya sih cukup sampai sini. Saya mau memutarkan video dulu, gimana caranya mendaftar kompasianival.com. Silakan dilihat, jadi jangan sampai ketinggalan, ayo kita belanja isu biar kita terbuka. Matanya mau nulis apa tuh, kita punya banyak referensi. Gitu. Silakan diputarkan. Silakan. Pertama, daftarkan diri kamu pada menu daftar. Isi dengan nama, email, dan nomor. Selamat datang di microsite Kompasianival 2020. Saya akan memandu kamu menelusuri menu di Kompasianival 2020. Langkah pertama, daftarkan diri kamu pada menu daftar. Isi dengan nama, email, dan nomor WhatsApp kamu.
klik tombol daftar, lalu sistem Kompasiana akan mengirimkan kode token melalui email kamu. Gunakan token code tersebut untuk check-in di microsite Compassionifal 2020. Berpindah ke halaman rundown dan narasumber, pada bagian ini pengunjung bisa mengetahui rangkaian acara yang ada di Compassionifal 2020, mulai dari hari pertama hingga hari terakhir. Jadwal para narasumber juga bisa dilihat langsung pada menu ini. Peserta yang ingin mengikuti acara bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui tombol daftar. Di bagian pembicara, ini adalah daftar keseluruhan narasumber yang akan tampil di Compassionifal 2020. Lalu kita berpindah ke menu Compassionate Awards. Awarding adalah acara rutin yang setiap tahunnya diadakan di Compassionifal. Ini adalah menu yang memungkinkan Compassioner untuk menentukan pilihan siapa Compassioner favoritnya masing-masing. Pada puncak acara, kita akan mengumumkan siapa peraih Compassionate Awards 2020. Bagian live streaming akan muncul pada menu ini. Peserta juga bisa berinteraksi melalui fitur live chat yang ada pada bagian bawahnya. Di bagian bawahnya lagi, ada deretan acara yang akan terselenggara pada hari tersebut. Untuk sesi komunitas, kita akan mengadakan Community Trivia Tournament yang akan diikuti oleh lintas komunitas sepanjang acara Compassionifal 2020. Ada form pendaftaran juga loh untuk para komunitas untuk bisa mengikuti Community Trivia Tournament ini. Untuk mengisi kekosongan jadwal acara, peserta juga bisa berkompetisi dengan peserta lainnya dengan mengikuti games pada menu halang rintang. Di bagian ini, kamu bisa berkompetisi dengan peserta lain dengan bermain games. 10 peserta terbaik akan mendapatkan uang elektronik GoPay. Nah, di menu Hidden Object VR 360 Challenge, kamu akan mendapatkan pengalaman baru saat mencari objek tersembunyi yang ada di sepanjang video. Putarlah HP kamu secara 360 derajat atau slide layar video di laptop kamu. Cari objek tersebut dan dapatkan hadiah 3 smartphone untuk 3 orang pemenang. Di menu Nostalgia, kamu dapat mengunggah foto-foto kemeriahan Compassionifal tahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi momen kamu bakal dilihat banyak orang. Dan di bagian photo booth, kamu akan diarahkan menuju Instagram dan selfie dengan nuansa kemeriahan Compassionifal. Jangan lupa share dan mention Compasiana ya ketika kamu upload fotonya di Instagram. Seru kan? Ayo sekarang, daftar sekarang juga. Kita tunggu kamu, kita tunggu kehadiranmu di Compassionifal 2020. Sudah? Oke, terima kasih. Itu dia tadi pengantarnya untuk mendaftar di Compassionifal 2020. Tadi kelihatan kan sebenarnya di video tadi itu saya mukanya tuh nggak seputih itu. Ini tuh putih banget gara-gara kamera laptopnya. Mohon maaf ya, sebenarnya tuh agak-agak keling sebenarnya. Penampakan aslinya gitu. Sepertinya begitu aja untuk sesi saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berlatih dan kami tunggu di